wabarakatuh. Hai saudara-saudaraku, saudaraku sedunia, khususnya Indonesia ya, negeri tercintaku. Nah, saya akan membahas tentang masih sejarah para nabi. Dan sekarang saya membahas sejarah Nabi Daud ya. Kita wajib tahu ya. Nah, sebagai rasul yang menerima kitab suci, yang kedua pecahan dari kitab Lauhul Mahfuz, yaitu kitab suci Zabur. Kita harus tahu sejarah ya, bahwa beliau Nabi Daud maksud saya ya. Beliau Nabi Daud itu adalah seorang raja yang sangat gagah perkasa, kerajaannya sangat besar dan sangat disegani oleh para raja-raja yang lainnya. Dan beliau merajai kerajaan Yunani kuno atau Persia ya. Jadi di negara Yunani kuno atau Persia, dan beliau pun sangat bijaksana kepada rakyatnya, menjalankan hukum pemerintahan dari Tuhan kepada rakyatnya, yaitu rakyatnya tidak ada yang kelaparan, yang huru-hara, yang meresahkan masyarakat seperti preman-preman, seperti rampok, dibahas nih oleh pemerintah kerajaan Nabi Daud tersebut. Dan beliau pun meminta pajak kepada rakyat, tapi tidak sama sekali memberatkan rakyat. Dan hasil pajak dikelola oleh kerajaan Nabi Daud ya, yang dipimpin oleh Nabi Daud untuk mensejahterakan nusa negara dan bangsa, begitu ya. Jadi hukum dari Tuhan, hukum pemerintahan itu dijalankan oleh Nabi Daud sebagai hukum pemerintahan yang ada di Lauhul Mahfuz yang diberikan kepada Adam dan dipecah menjadi Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Nah, tetapi ada tetapinya ya. Ketika itu Nabi Daud sangat sedih. Semua rakyatnya menuruti perintahnya, hanya satu yang tidak dituruti oleh rakyatnya, yaitu Nabi Daud selalu mengingatkan kepada rakyatnya bahwa kita wajib menyembah kepada Sang Pencipta yang menciptakan alam ini ya, dengan cara menjalankan sholat atau sembahyang, yaitu ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam, yang dibawa oleh bapak moyang manusia, yaitu Adam ya. Tetapi rakyatnya membangkang ajaran Nabi Daud, yaitu mereka menyembah pohon dan matahari yang disebut agama Majusi. Jadi Majusi itu menyembah matahari, matahari itu kan api ya, menyembah api, dan menyembah pohon atau disebut Majusi, begitu zaman Nabi Daud ya. Nah, ketika itu Nabi Daud selalu memperingati rakyatnya, tapi tidak digubris sama sekali dalam hal itu, begitu ya. Dan akhirnya Nabi Daud selalu bersemedi di kamar istananya, dia menangis, merenung, memohon kepada Sang Pencipta untuk diberi petunjuk supaya rakyatnya bertobat dan selalu menyembah kepada yang menciptakan, yaitu Sang Pencipta. Nah, di sanalah turun wahyu kepada Nabi Daud, yaitu kitab suci Zabur yang kedua yang diturunkan dari Sang Pencipta kepada Nabi Daud ketika Nabi Daud memohon kepada Tuhan, begitu ya. Dan Nabi Daud pun selama 40 hari 40 malam menerima kitab Zabur tersebut, dan ditulis oleh Nabi Daud dalam kulit lembu. Jadi Zabur ditulis oleh Nabi Daud dalam kulit lembu dan dalam bahasa Yunani kuno atau Persia. Jadi kita harus tahu ya, kitab Zabur dalam bahasa Yunani kuno atau Persia ditulis oleh Nabi Daud dalam kulit lembu. Nah, setelah beres menerima wahyu dari Tuhan, Nabi Daud pun karena beliau sudah tua ya, sudah tidak ada kemampuan untuk menyebarkan kitab tersebut, akhirnya Nabi Daud menyerahkan kepada putranya, yaitu Nabi Sulaiman, untuk disebarkan. Hai anakku, aku mendapat wahyu dari Sang Pencipta, yaitu kitab yang diberikan kepadaku yang disebut Zabur dari Tuhan. Nah, inilah sejarah kitab-kitabnya. Dalam kitab itu hukum kehidupan dan segalanya ada, cara menyembah dan sebagainya ada. Maka aku ini sudah tua, maka kau sebarkan anakku, begitu ya, kata Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman pun menerimanya dan beliau menyebarkannya sampai banyak pengikut Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang kembali ke jalan Tuhan, yaitu menyembah Sang Pencipta, sampai menyebar luaskan ya, sampai banyak ya pengikut Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Itulah sejarah Nabi Daud ya, sebagai rasul yang menerima kitab suci yang kedua, pecahan dari kitab Lauhul Mahfuz, yaitu Zabur ya. Sekian, assalamualaikum.